Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang witi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinate ing somo lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Dalam seri ke-683 ini, dengan para pemain, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Norman sebagai Badrawati, Arya sebagai Gelung Keling, Siska sebagai Galuh Titis, Yati Indra sebagai Tawang Alun, Untung sebagai Pendono, dan Asti Suhastra, pengantar cerita.
Badrawati memperhatikan percakapan yang terjadi. Ketajaman mata hati bocah itu melihat ada sesuatu yang seperti bergolak di dalam hati Tawang Alun. Tatapan mata gadis itu seperti memendam kekecewaan yang luar biasa. Aku akan berusaha agar aku tidak terlampau merepotkan. Aku yakin aku bisa mandiri. Jika berada dalam bahaya, Kisanak Lare Angon dan Adi Badrawati tentu akan melindungi aku. Sebaliknya, mungkin kau justru akan menjadi beban Tawang Alun. Tanpa harus direpotkan untuk melindungi orang lain. Mereka bisa bergerak leluasa. Maksudku, mungkin aku tidak akan merepotkan. Aku tidak akan bersikap manja, Paman. Aku juga akan berusaha melindungi diriku sendiri. Maafkan aku, Adi Tawang Alun. Apa yang dikatakan Paman Gelung Keling benar. Perjalanan ke Nusa Kambangan bukanlah perjalanan untuk ngenggar-enggar hati. Berbagai hal dan kemungkinan akan kami hadapi. Sekali lagi maafkan aku. Aku harus mengatakan keberatan Adi untuk ikut bersama kami. Baiklah, aku bisa mengerti. Kalau memang Kisanak keberatan, aku tidak akan memaksa. Akan tetapi, bukankah masih ada kesempatan untuk bertemu lagi? Maksudku, apakah kelak Kisanak Lare Angon dan Badrawati tidak akan singgah? Jika Hyang Batara Agung memberiku umur panjang, maka aku berharap kelak aku masih diberi kesempatan untuk singgah. Sebaiknya berjanjilah Kisanak bahwa kelak kau akan singgah. Aku berjanji, aku pasti akan singgah. Kecuali jika aku mengalami hambatan yang luar biasa, yang menyebabkan aku tidak mungkin memenuhi janjiku itu. Aku juga, Bibi. Aku pun berjanji, aku pasti akan singgah. Bibi berdua jangan khawatir. Kelak, pasti Bibi akan bertemu denganku. Pada saat itu, mungkin aku sudah menjadi seorang pemuda yang tampan. Kau bicara apa, Badrawati? Nah, mari Paman, kita berangkat. Oh iya, mungkin Paman bisa memberikan caping itu kepada Bibi Tawang Alun. Oh, caping ini? Sebagai kenang-kenangan, Paman. Setiap hari, Bibi Tawang Alun pasti akan mengenang Paman dengan keberadaan caping itu. Berikan saja, Paman. Baik. Terimalah ini, Adi Tawang Alun. Aku hanya mempunyai sebuah caping yang buruk ini. Aku tidak mempunyai benda lain yang berharga sebagai tanda kenang-kenangan. Terima kasih, Kakak. Selendangmu, Tawang Alun. Kenapa dengan selendangku? Berikan selendangmu itu sebagai penukarnya. Iya. Lare Angon menyerahkan caping yang dikenakannya kepada Tawang Alun. Sebaliknya Tawang Alun melepas selendang yang mengikat pinggangnya. Diserahkannya benda itu kepada Tawang Alun. Dengan saling melampaikan tangan, mereka kemudian berpisah. Lare Angon dan Badrawati tetap berada di tempatnya berdiri. Sampai ketika ekor kuda itu kemudian lenyap di tikungan jalan. Entah naluri yang mana yang membimbing Lare Angon. Selendang yang berada di tangannya itu diciumnya. Ada apa, Badrawati? Kelak Paman akan menciumnya. Oh, kau berbicara apa? Sekarang Paman hanya mencium selendangnya. Kelak Paman pasti akan mencium orangnya. Dan kemudian Paman akan mempunyai anak yang nakal sekali. Oh, kau ini berbicara apa? Seperti tidak tahu saja. Semakin lama aku bergaul denganmu, Badrawati, aku merasa semakin heran. Apa yang Paman herankan? Kau masih bocah, akan tetapi yang kau bicarakan adalah urusan orang yang sudah tua. Aku mungkin masih bocah, Paman. Namun meski aku masih bocah, aku banyak melihat dan segala sesuatu yang aku lihat itu adalah pengalaman.
atau guru yang sangat baik. Bibi Tawang Alun itu menyukai paman. Tidak merasakah paman? Bagaimana kau bisa menyimpulkan demikian? Hah, aku tahu hatinya. Dan menurutmu, bagaimana sikapku? Paman telah berjanji untuk singgah. Tapi yang diharapkan oleh Bibi Tawang Alun itu bukan sekedar singgah. Kelak paman diharapkan singgah dan akan menjadi suaminya. Mengapa tertawa paman? Dan kedengarannya getir sekali. Iya, kasihan gadis itu. Kasihan bagaimana? Jika ia menjadi istriku, justru kasihan. Kita tahu orang macam apa sebenarnya kita ini, Badrawati. Orang macam apa kita ini? Kita bukan pencuri. Kita juga bukan penjahat. Paman seorang laki-laki yang sakti mandraguna. Bagi Bibi Tawang Alun, paman adalah lelaki idaman. Sebaiknya justru kau saja, Badrawati. Aku? Mengapa denganku? Ya, tidak berapa lama lagi kau akan menjadi seorang pemuda yang tampan. Nah, saat itulah kau datangi Bibi Tawang Alun itu. Saat aku menjadi pemuda tampan, saat itu pula Bibi Tawang Alun sudah menjadi nenek-nenek, paman. Aduh, bicara apa kita ini, ha? Kita berbicara seperti tidak ada alang ujurnya. Ayo, kita segera pergi, Badrawati. Kita segera meninggalkan tempat ini. Kita berpacu dengan waktu dan angin yang bergerak agar segera sampai di Nusa Kambangan. Mari, paman. Sang waktu bergerak bagai putaran cakra menggilingan. Lare Angon dan Badrawati telah berkuda tanpa mengalami hambatan yang berarti. Mereka berdua menyusuri tepian hutan mentau dan terus berkuda melalui jalan setapak hingga kemudian telah sampai di pesisir selatan. Matahari saat itu telah akan tenggelam. Sekali. Ya, apakah sebelumnya kau belum pernah melihat pemandangan yang seperti ini, Badrawati? Tentu saja pernah, paman. Aku telah menjelajahi berbagai tempat. Tentu saja aku sudah pernah melihat laut. Namun, setiap kali aku melihat laut, aku tetap merasakan dadaku seperti bergolak, paman. Apa yang kau rasakan? Betapa dahsyatnya laut itu. Ombaknya bergulung susul menyusul, melahirkan kekuatan yang sangat mengerikan. Saat terjadi hujan dan badai, ombak itu berubah menjadi pasukan hantu yang siap menghancurkan apapun yang berada di depannya. Ya? Aku pernah melihat sebuah perahu layar di kejauhan yang pernah diombang-ambing oleh ombak, untuk kemudian dijungkir balikan oleh ombak itu. Aku tak bisa berbuat apa-apa, karena saat itu aku berada di daratan. Ya, itulah laut, paman. Aku tak habis pikir. Batas laut itu sampai di mana kira-kira ya? Batas laut? Iya. Maksudku, kalau kita terus ke selatan sana, terus ke selatan, sampai di mana kira-kira, paman? Iya, di saat aku masih sebaya denganmu, aku juga sering digoda oleh pertanyaan semacam itu, Badrawati. Lalu, setelah paman menjadi lelaki dewasa seperti sekarang ini, apakah paman telah menemukan jawabannya? Belum juga. Namun aku telah tidak memikirkannya lagi. Kita mencari keterangan, Badrawati. Kita mencari tahu pantai apa namanya pesisir ini. Dan rasanya aku tidak melihat adanya perahu yang disebut-sebut oleh Paman Gelung Keling maupun Bibi Pinaka itu. Di sebelah sana ada perkampungan, paman. Nampaknya perkampungan nelayan. Mari kita datangi.
Selamat sore, Kisanak. Selamat sore. Siapa kalian? Kami perantau yang sedang berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kaum Bakuda? Iya. Maksudku, kami berjalan dari satu tempat ke tempat lain dengan berkuda. Lalu? Kami ingin mendapatkan keterangan Kisanak. Pesisir yang indah ini, apakah namanya? Pesisir ini namanya Uranggayam. Oh, jadi ini bukan Parangtritis? Kalian berdua akan menuju ke Parangtritis? Benar, Kisanak. Kalian ikuti terus pesisir yang membujur ke barat. Di sebelah barat dari bukit yang menjorok ke tengah laut. Di sanalah Parangtritis. Sebenarnya dekat saja. Akan tetapi karena ada bukit yang menjorok itu, Parangtritis tidak tampak dari sini. Aku mengenal beberapa orang penduduk di Parangtritis. Penduduk di sana sebagian besar adalah para nelayan yang sering bertemu pula denganku baik di darat maupun di laut. Barangkali aku tahu orang yang sedang kalian cari. Tidak ada yang kami cari di sana, Kisanak. Kecuali kami memang sedang mencari tumpangan. Mencari tumpangan? Iya. Kami mendengar di sana saat ini sedang bersandar beberapa buah perahu dagang. Kami akan numpang perahu itu. Kemana? Nusa Kambangan. Nusa Kambangan? Benar, Kisanak. Kami memang akan pergi ke Nusa Kambangan. Wah, dalam mencari ikan, aku sering pula sampai di sebelah selatan Nusa Kambangan. Bahkan ada kalanya berlayar lebih jauh lagi. Namun demikian, aku tak pernah berani menginjakkan kaki di pulau kecil itu. Lalu, apa yang akan kau cari di sana? Ada urusan apakah kalian ke Nusa Kambangan? Anakmu kah bocah ini? Benar, Paman. Aku anaknya. Namaku Badrawati. Paman sendiri, siapakah nama Paman? Namaku Bendono. Hanya Bendono, bukan Kolo Bendono. Mengapa tadi Paman mengatakan tak pernah berani menginjak kaki di Nusa Kambangan? Apakah ada sesuatu yang menakutkan Paman di sana? Kalian berdua belum menjawab pertanyaanku. Ada keperluan apa kalian di Nusa Kambangan? Mencari pesugihan atau bagaimana? Oh, tidak, Kisanak Bendono. Kami tidak sedang mencari pesugihan atau kekayaan dengan menggunakan cara-cara yang tidak patut. Namun sebenarnya lah, kami berminat sekali datang ke Nusa Kambangan karena kami mendengar ada sesuatu yang aneh di sana. Bisakah Kisanak menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di Nusa Kambangan? Ada api aneh di sana. Api aneh? Ya, api yang berkobar-kobar tanpa batas waktu. Api itu terlihat jelas dari laut. Jika siang tidak kelihatan, mungkin karena cahayanya kalah dari matahari. Api itu menimbulkan sesuatu yang mengganggu siapapun? Aku tidak tahu. Tetapi yang kami dengar, orang tidak ada yang berani mendarati Pulau Nusa Kambangan itu. Kenapa? Hal itu aku tidak tahu jelas apa sebabnya. Namun semua nelayan tahu bahwa sebaiknya tidak mendarat di pulau kecil itu. Sebenarnya apakah yang kalian cari di sana? Begini, Kisanak. Kami pergi ke Nusa Kambangan bukan karena kami sedang mencari sesuatu di sana. Akan tetapi didorong oleh rasa penasaran mendengar kisah-kisah aneh semacam itu. Kami memang mempunyai kegemaran melihat sesuatu yang aneh-aneh. Itulah sebabnya kami bermaksud mendatangi tempat itu. Kau tidak merasa kasihan kepada anakmu itu? Kenapa? Anakmu masih bocah, dan kau bawa kemana-mana untuk kegemaran yang tidak masuk akal. Kau yang menjawabnya, Badrawati. Aku sendiri suka, Paman. Suka bagaimana? Aku suka diajak berjalan-jalan jauh oleh ayahku. Kegemaran ayahku yang tidak masuk akal itu menurun kepadaku, Paman Bendono. Dari manakah kalian berasal? Kami berasal dari bumi Belambangan. Belambangan? Kenapa? Belambangan adalah tempat yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini. Benar. Wah, gila. Tempat itu jauh sekali.
Benarkah kalian berasal dari bumi Belambangan? Apakah Kisanak pernah pergi ke Belambangan? Pernah. Tentu pernah. Kami keluarga nelayan. Banyak sekali mengenal para nelayan yang berasal dari daerah lain. Di sebelah selatan dari bandar ikan yang bernama Hamuncar, terdapat sebuah bandar ikan lain yang lebih kecil, bernama Lampon dan juga Teluk Grajagan. Kami pernah menjual hasil tangkapan kami ke sana. Bahkan menjelang pelawangan dari Teluk Grajagan, aku pernah mengalami peristiwa yang tidak mungkin aku lupakan seumur hidup. Saat itu perahu yang aku tumpangi terbalik dan kemudian pecah menghantam tebing karang. Namun untunglah beberapa orang nelayan di teluk itu menolong kami. Nah, sejak saat itu aku menjalin hubungan persahabatan yang erat dengan nelayan dari Teluk Grajagan. Kami mencari ikan bahkan sampai di selatan Jimbaran di Bali. Demikian jauh, Paman? Ya, karena pada saat itu harga ikan di sana cukup tinggi. Ikan-ikan tangkapan itu kami tukarkan dengan berbagai macam bumbon yang kami jual kembali di tempat lain dengan harga yang lebih tinggi. Jika kalian berdua benar-benar berasal dari Belambangan, tempat itu sungguh jauh sekali. Kami mengenal beberapa desa di sana. Ayo, sebutlah beberapa desa di wilayah itu sebagai bukti bahwa kalian benar-benar berasal dari tempat itu. Paman tentu pernah mendengar sebuah teluk yang bernama Teluk Pangpang. Hah? Oh, benar. Di Belambangan memang terdapat sebuah teluk yang bernama Pangpang. Teluk itu bernama Teluk Pangpang. Sedikit ke arah utara dari teluk itu, di sanalah letak perkampungan nelayan Hamuncar yang aku sebut itu. Benar bukan? Nah, itu bukti bahwa kami memang berasal dari Belambangan. Kalau begitu, apakah kalian berasal dari Hamuncar? Kami tidak tinggal di Hamuncar, Kisanak. Namun sedikit lebih ke barat, di kaki Gunung Raung sebelah selatan. Di sana terdapat sebuah perkampungan yang bernama Pasanggaran. Pasanggaran? Iya. Aku pernah mendengar nama itu. Ada beberapa nelayan di Hamuncar yang mempunyai saudara dan sanak kadang di tempat itu. Bukan main. Sungguh sulit dipercaya bahwa kalian berasal dari Belambangan. Sebuah tempat yang jauh sekali. Tempat yang membutuhkan waktu sekitar 4 hari melalui laut. Namun bisa berhari-hari, bahkan berhitung bulan, jika dilalui dengan jalan darat. Iya, kami memang telah berjalan berhari-hari ke sana. Dan meski harus menempuh beberapa hari lagi, kami tidak merasa keberatan, asal bisa melihat keanehan di Nusa Kambangan itu. Kami akan merasa sangat puas dan lega jika bisa sampai di Nusa Kambangan. Wah, kalian berdua orang aneh. Mempunyai kegemaran yang juga aneh. Kalau kalian mau mendengar nasihatku. Nasihat bagaimana yang akan Kisanak berikan kepada kami? Sebaiknya urungkan niat kalian ke tempat itu. Itu jika kalian merasa sayang kepada nyawa kalian sendiri. Oh, mengapa Kisanak Bendono? Yang aku dengar, pada saat ini keanehan-keanehan yang terjadi di tempat itu semakin menjadi-jadi. Jika kalian berdua mendatanginya, maka bisa aku ibaratkan dengan Soroh Nyowo. Tempat itu sangar dan wingit sekali. Ibarat Jalomo Moro Jalmo mati, Sato Moro satu mati. Percayalah dengan kata-kataku. Aku ngeman kalian berdua. Apakah Kisanak bisa menyebut dengan pasti peristiwa yang telah terjadi di sana? Maksudku, keadaan yang katanya semakin menjadi-jadi itu, Kisanak. Aku tidak jelas. Namun, beberapa nelayan yang baru-baru ini berlayar di sekitar tempat itu mungkin bisa menjelaskannya. Apakah masih ada kaitannya dengan api aneh yang Kisanak sebutkan tadi? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Ya, baiklah. Terima kasih, Kisanak Bendono. Keterangan yang Kisanak berikan justru semakin menarik minatku untuk mendatangi tempat itu. Rasanya kami ingin segera sampai di sana dan segera melihat apa yang terjadi. Kau tetap akan nekat ke sana? Iya, Kisanak. Baiklah. Terserah sajalah. Aku hanya berkewajiban mengingatkan. Jangan dekati tempat itu.
Namun rupanya kalian memang sejenis manusia yang aneh, yang justru senang menikmati bahaya. Sama halnya dengan Kisanak saat berada di tengah laut, menghadapi gempuran ombak dan badai. Pekerjaan semacam itu tentu mengandung bahaya. Namun Kisanak tidak jera juga, bukan? Bahkan mungkin menyebalkan jika terlampau lama berada di daratan. Mencari ikan adalah pekerjaanku, yang sudah mendarah daging. Sama saja dengan kami, Kisanak. Kami sudah terbiasa melihat hal-hal yang kami rasakan janggal dan mungkin menawan. Namun untunglah selama ini kami selalu saja selamat. Baiklah. Sekali lagi, terima kasih Kisanak. Kami mohon diri. Kami juga mohon diri, Paman. Ya, selamat jalan. Teruslah berkuda ke arah barat. Jika kalian menemukan 2 buah batu besar, sebesar 2 ekor gajah yang duduk berjajar. Di antara kedua batu itu terdapat jalan setapak, yang merupakan jalan pintas melewati punggung bukit itu. Nah, lewatlah di sana. Terima kasih. Kami mohon diri Kisanak. Ya. Badrawati. Bagaimana, Paman? Dengar, aku mempunyai sebuah peringatan untukmu. Peringatan, Paman? Iya. Apakah aku telah melakukan kesalahan? Lain kali, jangan berpura-pura seolah aku ayahmu. Mengapa? Risih rasanya. Yang jelas, aku bukan ayahmu, bukan? Tahu? Lain kali, jika ada yang bertanya kepadaku, aku akan mengatakan aku adalah cucumu. Cah edan. Langit sedemikian bersih dan bintang-bintang yang gemerlapan bertaburan di sana. Deburan-deburan ombak seolah menjadi sebuah irama gemuruh yang sanggup merampas perhatian Badrawati. Perkampungan sederhana dengan beberapa buah rumah beratap rumbia itu telah mereka lewati dan akhirnya mereka menemukan 2 buah batu besar yang dimaksud. Nampaknya benar batu-batu ini yang disebut oleh orang itu tadi, Badrawati. Benar, Paman. Dan kita harus menuntun kuda-kuda kita. Tetapi kalau ternyata kuda-kuda kita tidak mungkin kita lewatkan tempat itu, maka apa boleh buat, kita harus mencari jalan lain. Sayang kan kalau kuda ini kita buang begitu saja? Nampaknya terjal sekali. Kita akan mencobanya, Paman. Oh. Tidak boleh. Lihat, Paman. Ternyata ada orang. Tadi aku tidak melihatnya. Tahu-tahu sudah ada orang berdiri di atas tanah pasir itu. Hati-hati, Badrawati. Ya. Siapa kau? Kalian berdua sudah pernah mendengar nama Brongot Wadah Selintang? Brongot Wadah Selintang? Iya, itulah namaku. Terima kasih, Kisanak. Kisanak telah berkenan memperkenalkan diri. Brongot Wadah Selintang. Bukan main. Nama itu sungguh sangar dan menggetarkan. Brongot Wadah Selintang. Namaku adalah... Tidak perlu. Mengapa? Aku sudah tahu siapakah. Kau adalah sejenis kere yang berkeliaran dari satu tempat ke tempat yang lain. Kau tidak perlu menyebut namamu. Aku adalah sejenis kere. Kau adalah serpihan dari kaum Sudra yang mengotori tanah ini. Wah, terima kasih. Tapi aku sendiri sungguh tidak merasa
Kalau aku sejenis kere, barangkali orang lain yang mengatakan diriku kere itulah yang sebenarnya Sudra. Kalian, 2 orang pemilik Raja Kalacakra, jangan harap boleh lewat tempat ini. Bukan main. Kisanak rupanya mengetahui kami berdua memiliki Raja Kalacakra. Siapakah kau, Kisanak? Bagaimana kau bisa menyebut dengan tepat bahwa kami adalah pemilik Raja Kalacakra? Kau sama sekali tidak mempunyai cukup derajat untuk mengetahui siapa aku. Kembalilah dan jadilah seorang gembala kerbau sesuai dengan namamu. Kau tahu siapa namaku? Namamu Bocah Angon. Angon, apalagi kalau bukan seekor kerbau. Bukan main. Di tempat yang sejauh ini, ternyata ada orang yang mengenal aku. Kau juga tahu siapa aku? Namamu Badrawati. Kisanak ternyata juga mengetahui namaku. Kembalilah kalian. Jangan coba-coba berani melewati tempat ini. Kalau kami memaksa, aku akan membeset raja yang berada di telapak tanganmu itu. Ki Brongot Wadas Lintang, mengapa tidak kau buka saja penutup wajahmu itu? Apakah kau mempunyai wajah yang sangat jelek, sehingga kau harus menutup muka? Aku tidak mempunyai cukup waktu buat kalian. Kalian harus pergi, atau kalian benar-benar akan terbunuh di sini. Bagaimana, Badrawati? Menarik sekali Paman Lare Angon. Orang ini mengetahui cukup banyak berbagai hal atas diri kita. Justru karena itu, aku yang memaksa orang itu untuk membuka topengnya. Nah, Kisanak Brongot Wadas Lintang, kau mendengar apa yang dikatakan adikku? Adikku justru menginginkan kau membuka penutup wajahmu itu. Tidak mungkin. Kalau begitu, kami akan memaksa. Kalian pikir kalian akan bisa melakukan? Belum lagi kalian menyentuhku, tubuh kalian akan terbakar menjadi debu. Sebuah ancaman yang mengerikan sekali. Akan tetapi maaf Kisanak, kemunculanmu di tempat yang sama sekali tidak terduga-duga ini, serta pengetahuanmu yang luas atas diri kami, justru mengusik rasa penasaran kami untuk mengetahui siapa sebenarnya kau. Rupanya kalian orang-orang yang sombong dan tidak tahu diri. Kalian akan membenturkan ilmu kalian denganku? Ya. Bersiaplah Kisanak. Kalau kau bermaksud mempertahankan penutup wajahmu itu. Baik. Dengan senang hati, aku akan melayani keinginan kalian. Namun jangan salahkan aku jika kalian mati di tanganku. Kematian kalian tentu sangat merugikan bayi itu. Ayo, aku siap. Hup. Orang yang mengaku bernama Brongot Wadas Lintang itu melangkah mundur. Badrawati dan Lare Angon mencoba memperhatikan wajah orang itu. Namun usahanya untuk mengenalinya tidak berhasil. Secari kain berwarna lurik membungkus wajah itu dengan amat rapat. Serta caping lebar yang digunakannya menutupi wajahnya dengan rapat pula. Bahkan ternyata langkah kaki orang itu sedikit terpincang-pincang. Akan aku lebur kalian menjadi ongkokan debu. Jangan mematung saja. Paman, bagaimana Badrawati? Orang itu berjalan terpincang-pincang. Mungkin kakinya cacat, mungkin pula langkahnya yang cacat itu sengaja dibuat-buat untuk melabung kita. Tetapi kita jangan meremehkannya, Badrawati. Menilik orang itu mengetahui siapa kita, tentu mengetahui pula kemampuan kanuragan kita. Paman mempunyai dugaan siapa dia? Sama sekali tidak. Suara yang terbungkus di balik secari kain itu berubah. Kita serang orang itu secara beruntun, Paman. Dan aku akan berusaha secepatnya berampas tutup wajah itu. Kalau perlu dengan cambukku ini. Baik. Kita lakukan dengan cermat. Hei! Apa yang kalian bisik-bisikan itu, ha?
Kalau mau menyerang, ayo cepat seranglah aku. Kau pikir aku takut kepadamu, ha? Badrawati dan Lare Angon segera mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kedua orang pemilik Raja Kalacakra itu mengambil jarak dan siap melontarkan serangan. Namun Brongot Wadas Lintang telah mempersiapkan diri pula dengan sebaik-baiknya. Ombak yang berdebur susul menyusul, bagaikan ikut meramaikan suasana pula. Nah, apa yang akan terjadi di pesisir dekat Parangtritis itu? Dan siapakah sebenarnya Brongot Wadas Lintang? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.